Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi, karena dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Penerapan pembelajaran daring ini tentu menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan, dan pihak peserta didik itu sendiri. Di tengah pandemi ini, dalam menggunakan pembelajaran daring tentu memberikan dampak bagi kita yang menjalankannya. Salah satu dampak positifnya adalah guru dan siswa menjadi lebih mampu dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel sebab bisa dilaksanakan di rumah dan bisa dilaksanakan di mana saja. Selain itu, pembelajaran ini tentu juga memiliki dampak negatif bagi yang menjalankannya, seperti terjadinya kesalahpahaman karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka. Jaringan internet sering tidak lancar, terutama daerah pelosok yang susah jangkauan dan memerlukan teknologi yang baik. Nah, dalam hal itu bagaimana sih tindakan yang harus dilakukan seorang guru PKN untuk membelajarkan pengetahuan, karakter, dan keterampilan siswa sehingga pembelajaran PPKN menjadi lebih menarik, berkesan, dan menantang? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, pengelolaan kelas, di mana guru menyampaikan materi kepada siswa yang mudah dipahami dan juga memberikan contoh-contoh kasus agar melatih mereka untuk berpikir kritis. Walaupun di masa pandemi ini belajar secara daring, tetapi sebagai seorang guru harus senantiasa selalu mengontrol tingkah laku siswa. Contohnya, selalu mengontrol setiap kata yang ditulis oleh siswa di dalam grup WA sebagai bentuk penanaman karakter sopan santun dalam berucap. Kemudian, sebagai seorang guru, selalu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar agar siswa selalu fokus dalam belajar. Jika diterapkan dengan baik, maka pengelolaan kelas akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pendekatan pengelolaan kelas. Di sini saya mengangkat 2 macam pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan sosio-emosional, di mana melakukan pendekatan sosial dengan cara memberikan motivasi pada siswa agar mengutamakan pelajaran. Sebagai seorang guru, berikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa semangat untuk mengikuti pelajaran, kemudian berbaur dengan siswa. Dengan begitu, kita bisa mengetahui faktor apa yang menyebabkan siswa malas untuk belajar. Kemudian pendekatan kelompok. Nah, dengan pendekatan ini membuat siswa merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran dikarenakan mereka berkolaborasi sesama siswa. Dengan begitu membangkitkan sifat-sifat baik seperti kerjasama, jujur, mandiri, percaya diri, rajin, serta menjalin hubungan siswa lebih harmonis. Yang terakhir, lingkungan belajar yang efektif. Lingkungan belajar efektif merupakan salah satu tujuan guru dalam proses pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yaitu menjadikan siswa sebagai subjek, bukan objek. Siswa harus mampu melatih dirinya untuk memahami pelajaran dengan cara mereka sendiri. Selain itu, dengan menjadikan siswa sebagai subjek, mereka juga bisa melatih keterampilan dan kemampuan penalaran mereka. Guru tugasnya hanya mendampingi dan mengerahkan siswa pada proses pembelajaran.